Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali bertatap maya dalam kegiatan pembelajaran, ya, di mana pada semester ini kita akan memasuki materi atau mata kuliah phlebotomi. Seperti teman-teman ketahui, mata kuliah phlebotomi adalah satu mata kuliah yang berhubungan dengan kompetensi seorang ahli teknologi laboratorium. Di jurusan D3 TLM atau analis kesehatan atau D4, mata kuliah phlebotomi ini menjadi mata kuliah yang penting karena memang sudah sesuai dengan standar kualifikasi nasional, ya, atau KKNI untuk profesi ahli teknologi laboratorium, di mana salah satu unitnya adalah mampu melakukan pengambilan darah pena dan juga kapiler. Ke depan memang mata kuliah phlebotomi ini kita namanya akan ganti, ya, menjadi mata kuliah pengambilan darah pena dan kapiler. Seperti diketahui bahwa pengambilan darah ini ada dua metode, jadi ada dua. Yang pertama adalah closed system dan yang open system. Yang dimaksud open system adalah pengambilan menggunakan squid, ya, yang untuk awal-awal, sedangkan yang closed system itu sudah menggunakan tabung pakotenar. Seorang ahli teknologi laboratorium tentu harus mampu, ya, karena di lapangan nanti teman-teman akan berhubungan dengan pasien yang salah satunya adalah teman-teman harus melakukan pengambilan darah, gitu ya. Jadi kalau kompetensi ini, kalau lihat di KKRI-nya adalah berapanya 4. Jadi artinya bahwa teman-teman harus mampu melakukan secara mandiri. Pengambilan darah atau phlebotomi ini kira-kira nanti di mana dibutuhkan? Tentu di Pasienkes yang dimana teman-teman bekerja, gitu ya. Tidak hanya Pasienkes yang langsung berhubungan dengan pasien, dalam hal ini adalah yang di rumah sakit, di laboratorium klinik, juga teman-teman mungkin nanti akan berhubungan dengan pasien-pasien yang ada di lab-lab yang pemerintah, yang misalkan laboratorium kesehatan daerah, gitu ya. Di situ memang juga walaupun tidak full menerima pasien sampel biologis yang berhubungan dengan darah, gitu, tapi juga nanti akan melakukan pemeriksaan sampel yang lain-lainnya seperti air, makanan, dan sebagainya. Tapi tetap kompetensi untuk mengambil darah itu harus menjadi suatu kemampuan yang melekat. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan kontrak program atau program pembelajaran kita untuk mata kuliah phlebotomi ini atau pengambilan darah pena dan kapiler, ya. Kuliah phlebotomi atau pengambilan darah pena dan kapiler ini terdiri dari 2 SKS, satu teori dan satu SKS lagi dengan praktikum, ya. Memang nampaknya proporsional ini belum cukup atau masih kurang, ya, karena untuk terampil itu butuh jam terbang. Namun demikian nanti pada sesi-sesi selanjutnya mata kuliah yang lain yang dimana membutuhkan sampel darah ataupun baik secara yang whole blood maupun yang serum, tetap teman-teman akan melakukan pengambilan darah, sehingga proses pembelajaran untuk mata kuliah phlebotomi ini atau pengambilan darah ini akan berlanjut sampai selesai masa pendidikan ini. Bahkan pada akhir nanti teman-teman ketika praktek kerja lapangan akan mulai diimplementasikan, sehingga memang ini pembelajaran yang memang panjang. Ya, dasarnya itu kita berikan di semester ini, ya, walaupun hanya 1 SKS.
untuk praktikumnya. Rencana pembelajaran semester untuk selama 1 semester ini, teman-teman kita akan bertemu sebanyak 16 kali kurang lebih, atau sekitar 14 sampai 16 kali ya, di mana termasuk di dalamnya adalah ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Yang pertama kita belajar tentang selayan pandang flebotomi. Artinya bahwa ini merupakan pengantar kira-kira kita akan belajar apa saja sih di mata kuliah ini, kemudian kemampuan-kemampuan apa saja kemudian yang harus dipunyai seorang flebotomis. Jadi orang yang melakukan tindakan flebotomi itu namanya kan flebotomis. Hak dan kewajibannya kira-kira apa, kemudian parameter menjadi indikator keberhasilan teman-teman mengambil darah itu juga ada aturannya. Nah, sekilas akan dibahas di awal tentang gambaran kita akan selama 1 semester itu bahasannya apa saja. Lalu nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang aspek mediko-legal flebotomi. Jadi secara legal, ya kira-kira flebotomi ini seperti apa? Ya. Kalau kita ngelihat di Undang-Undang Praktek Kedokteran, jadi melakukan tindakan invasif atau memasukkan jarum ke dalam tubuh pasien, kemudian ada efeknya, itu memang masuk kategori Undang-Undang Praktek Kedokteran. Namun demikian seperti teman-teman ketahui, memang dokter sangat terbatas sekali, sehingga nanti di rumah sakit akan ada aturan atau di organisasi profesi aturan terkait dengan regulasi pendelegasian kewenangan ya. Sehingga mau nggak mau itu menjadi suatu kewenangan kita atau kompetensi kita sebagai teknologi flebotomi. Dan kalau kita ngacu kepada undang-undang atau peraturan menteri kesehatan nomor 42 tahun 2015, itu memang flebotomi atau pengambilan darah ini sudah melekat dengan seorang ahli teknologi flebotomi. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi flebotomi ya. Jadi secara standar kompetensinya itu level berapa ya, level berapa untuk flebotomi ini, karena nanti dari level 1 sampai level 4. Jadi kalau level 4 itu kemampuan di mana teman-teman harus mandiri, mampu baik secara keilmuan paham, kemudian mampu menjelaskan dan mampu melakukan. Jadi kita akan lihat level kompetensinya. Kemudian kita juga akan membahas dengan yang intinya itu teknik flebotomi darah pena dan juga darah kapiler. Jadi merupakan intinya gitu ya, inti utamanya teman-teman. Dan ini nanti akan kita banyak dipraktekannya adalah bagaimana teknik pengambilan pada orang dewasa, kemudian pada pasien geriatrik dan juga pada pasien pediatrik. Yang tidak kalah pentingnya, kita juga akan bertemu membahas sesi pada patient safety dan K3, keselamatan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja teman-teman, terutama karena pada saat flebotomi itu kita akan berhubungan dengan pasien, gitu ya. Sehingga mau nggak mau harus aman, safety untuk pasien dan safety juga untuk seorang flebotomisnya. Ya. Di samping setelah mengetahui tekniknya, kemudian bagaimana safety, yang tidak kalah penting adalah nanti kita akan membahas kaitan dengan dokumentasi pengiriman dan penanganan sampel setelah sampel itu diambil. Kaitan dengan dokumentasi tentu sebelum teman-teman melakukan pengambilan darah, ya, apa saja sih data yang harus diperlukan sehingga tidak menyebabkan kesalahan pengambilan. Form harus terisi lengkap gitu. Kemudian kita akan confirm pada saat melakukan pengambilan darah. Setelah itu kita akan masuk ke ujian tengah semester. Ya. Teman-teman, ini nilainya kurang lebih adalah 30% ya dari total penilaian untuk nilai akhir. Selanjutnya setelah ujian tengah semester kita akan masuk kepada komplikasi flebotomi. Jadi balik kesenangan teman-teman mengambil darah kemudian berhasil dan senang rasanya gitu, tentu di balik itu ada yang menunggu, yaitu kira-kira apa sih efeknya atau komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien pasca pengambilan darah. Itu teman-teman harus diketahui ya, sehingga bisa diantisipasi atau ketika pasien itu komplain gitu ya, kita bisa memberikan edukasi bahwa itu hal yang biasa, kemudian bagaimana solusi mengatasi misalkan hematom dan lain sebagainya.
Selanjutnya kita membahas tentang mutu layanan plebotomi. Nah, indikator bahwa yang harus diperhatikan adalah ketika teman-teman melakukan plebotomi, banyak hal gitu. Misalkan tadi memperhatikan kualitas tabung, jarum dan sebagainya. Di samping juga mutu dari atau kualitas plebotomisnya. Itu nanti kita bahas, dan selanjutnya ada kita bagaimana komunikasi dengan pasien dan apa hak-hak pasien ya. Teman-teman akan banyak bicara, di situ adalah aturan ya, aturan bagaimana haknya pasien, kemudian juga kita juga rumah sakit harus menjelaskan atau pihak menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan. Dan kemudian bagaimana komunikasi yang efektif dengan pasien, karena bukan hanya sebatas komunikasi seperti di luar, tapi di kita nanti di plebotomi ada namanya komunikasi plebotomi terapeutik. Jadi jangan sampai pasien itu menjadi ketakutan karena kita salah komunikasi. Selanjutnya kita membahas tentang plebotomi pada kasus-kasus sulit. Kasus sulit itu seperti apa misalnya adalah misalkan pasien-pasien dengan hemodialisa, pasien-pasien yang kemoterapi, kemudian pasien-pasien yang luka bakar. Itu memang tentu mempunyai tingkat kesulitan yang luar biasa. Kira-kira seperti apa yang plebotomi ya kita berbeda pada pasien-pasien demikian. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas tentang plebotomi pada pasien geriatrik dan pediatrik, pada pasien lansia dan pasien bayi ya seperti itu. Juga kan punya atau penanya sangat masih kecil, itu kecil sekali. Dan kalau yang pada geriatrik mungkin bisa jadi besar, tapi kadang lari-lari atau tidak mudah untuk dijangka. Kemudian selanjutnya yang saya sebagai pengantar saja mungkin kaitan dengan pengambilan darah arteri. Nanti ini memang kompetensi agak berbeda ya dengan pena. Kalau pena itu levelnya 4, sedangkan arteri itu 2. Artinya teman-teman cukup mampu secara teori tahu gitu ya bagaimana mengambil darah arteri, dan arteri itu ada di mana saja. Itu sudah cukup. Nanti ketika teman-teman apakah kita bisa menjadi level 4 seperti halnya pena dan arteri, tentu boleh, tentu bisa ya. Dengan cara apa? Mengikuti pelatihan sesuai dengan ngacu pada KKNI. Dan yang terakhir kita akhiri dengan ujian akhir semester. Yang lebih bobotnya sekitar 50%. Pembagian apa namanya? Bahannya kita sesuai dengan UTS, tentu yang sebelum UTS dan nanti setelah UTS itu bahannya bahan UAS. Jadi saya cukup bijaksana untuk teman-teman sehingga teman-teman tidak perlu menghafal ketika UAS itu harus dari awal ya. Jika teman-teman sudah selesai yang tahapan awal sampai UTS sudah. Yang UAS bahasanya sesuai dengan UAS. Walaupun proporsionalnya juga cukup besar. Jadi itu mungkin bahan pertimbangan. Jadi teman-teman harus tetap fokus belajar karena poinnya hampir 80% adalah dari UAS dan UTS. Referensi dapat teman-teman pakai banyak sekali, teman-teman boleh baca kaitan dengan plebotomi ya, atau dengan anatomi fisiologi, bahan-bahan seperti itu memang cukup banyak. Mungkin kalau saya yang sering dipakai adalah terkait dengan esensial plebotomi ya, itu teksturnya yang cukup tebal dan berbahasa Inggris, tapi itu memang bagus sekali dengan gambar-gambar yang teman-teman bisa memahami. Ini beberapa referensi yang berbahasa Indonesia yang sudah dicetak oleh baik perhimpunan dokter spesialis, kemudian perhimpunan PLM yang memang fokus ke plebotomi. Ya, ada beberapa mungkin bisa dibaca baik. Kemudian yang lainnya kaitan dengan CCLS NCCLS gitu ya, National Committee for Clinical Laboratory Standard, itu juga teman-teman bisa boleh baca. Situ ada makna dengan plebotomi. Terkait dengan penilaian tugas ya teman-teman, nanti kan akan ada penugasan untuk menambahkan nilai karena proporsionalnya petugas 10% ya nanti. Itu ada beberapa kategori sangat baik, baik, kurang baik, buruk maupun buruk sekali gitu. Saya berharap teman-teman bisa maksimal di nilai yang sangat baik gitu, artinya maksimal 85 minimal, sehingga teman-teman dapat memaksimalkan untuk tugas ini mampu dinilai yang maksimal ya 10% itu memang full 100 gitu ya. Tentu tugasnya kita ada 2. Pertama teman-teman di praktek itu nanti kan saya berikan lembar ya, lembar praktikum contohnya. Kemudian ada beberapa instruksi di situ dan teman-teman lengkapi dengan gambar gitu ya. Kemudian nanti terakhir teman-teman akan membuat video kelompok, video
kelompok terkait dengan teknik pengambilan darah. Itu saja mungkin dari mulai komunikasi dengan pasien, kemudian pengambilan darah, konfirmasi ke pasien, dan selesai. Itu nanti kita akan bagi beberapa kelompok ya, biar kerja bareng. Misalkan satu kelompok dengan menggunakan squid, kemudian menggunakan vakum, kemudian menggunakan wing, dan sebagainya. Walaupun ini ada range nilai yang sampai tingkat buruk sekali, saya berharap memang tidak terjadi ya sama teman-teman. Sekali lagi pastikan teman-teman nilainya maksimal ya, artinya tepat waktu ya. Kemudian konten yang diharapkan juga ada. Jadi jangan, ini merupakan bonus kali buat teman-teman ya, untuk memaksimalkan nilai ketika teman-teman misalkan punya kelemahan di teori ya. Bisa diangkat 10%, berarti kalau 10% itu ketika nilainya maksimal. Sangat baik. Nah, jadi nilai 10 udah buat teman-teman ya, seperti itu. Yang lainnya saya akan menjelaskan, tapi mungkin sekali lagi maksimalkan di tepat waktu, kemudian kontennya tepat. Jadi kalau mengumpulkan tugas yang tepat waktu, nilainya akan sangat baik. Terlambat beberapa hari, udah mulai turun ke level yang baik. Jadi berharap segera dikerjakan dan segera dikumpulkan. Dan akhir capaian ini pembelajaran mata kuliah, jadi kehadiran 10% kita tetap hargai ya teman-teman, kehadiran teman-teman nilai 10%. Kalau misalkan seluruh mata kuliah atau selama perkuliahan ini 100% hadir, udah dapat nilai poin 10 ya. Tugas ada 10, UTS 30 dan UAS 50, sehingga total adalah 100% untuk proses penilaian capaian pembelajaran untuk mata kuliah phlebotomi. Baik teman-teman, kita akan mulai saja untuk pembelajaran mata kuliah phlebotomi dengan sebagai pengantar ya, saya sampaikan tadi, bukan secara selayang pandang atau pengantar di phlebotomi. Sebagai pendahuluan, phlebotomi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya phlebos atau pembuluh darah pena, dan tomi adalah mengiris atau memotong. Jadi kalau teman-teman ingat di mata kuliah sitohisto nanti ada namanya alat mikrotom. Jadi alat untuk memotong. Jadi mikro berarti artinya memotong yang sangat kecil sekali. Gitu. Jadi ini berarti memotong pembuluh darah, mengiris pembuluh darah secara bahasanya ya. Kita lihat selanjutnya adalah memotongnya seperti apa, menggunakan pisau atau menggunakan apa. Nah, kalau ini beberapa definisi, phlebotomy is the process of making an incision in a vein with a needle. Jadi menginsisi atau tadi memotong pena menggunakan needle atau menggunakan jarum. Jadi lebih spesifik lagi, kalau tadi kan di definisi seolah memotong menggunakan apa? Bisa menggunakan pisau atau apapun ya, seperti itu. Jadi dari definisi ini sudah dipastikan bahwa menggunakan needle. And the process itself is known as a venipuncture. Biasanya pengambilannya untuk pengambilan pena, gitu ya. The person who perform phlebotomy is called a phlebotomist. Jadi orang yang melakukan tindakan phlebotomy ini kita sebut dengan phlebotomist. Jadi phlebotomy adalah proses memotong ya, pena atau darah, pembuluh darah. Orang yang melakukannya disebut dengan phlebotomist. Jadi siapa aja sebenarnya gitu yang bisa melakukan atau disebut dengan phlebotomist itu bisa dokter, nurse, perawat, kemudian medical laboratory sciences and other do portion of the phlebotomy procedure in many countries. Jadi beberapa negara itu yang bisa dokter, bisa perawat, bisa medical lab gitu ya, atau siapa saja yang dilatih itu boleh melakukan phlebotomy. Kalau di Indonesia mungkin aturannya adalah dengan kewenangan siapa itu ya. Jadi apakah di TLM ataukah seluruh tenaga kesehatan, itu memang kadang menjadi perdebatan. So dengan terbitnya PMK 42 tahun 2015 itu sudah jelas bahwa melekat dalam seorang ahli teknologi laboratorium medik. Phlebotomist are people trained. Ini salah satunya adalah seorang phlebotomist itu siapa aja. Jadi orang yang sudah dilatih, kata kuncinya. Jadi
tidak melekat dengan proses profesi tertentu. Jadi kalau di luar itu, jadi minimal dia ada kata sudah dilatih untuk pengambilan darah pasien. Walaupun biasanya adalah darah vena for the clinic or medical testing, transfusion, donation, and research. Jadi bisa untuk pengujian penegakan dosa di klinik, transfusi juga, jadi kemudian juga pada penelitian yang ada berhubungan dengan pengambilan darah gitu. Misalkan banyak ada beberapa riset-riset di Indonesia itu yang memang salah satu risetnya dia mengambil darah. Karena ada program teman-teman di salah satu laboratorium itu meneliti kaitan dengan malaria pada tentara gitu ya. Itu yang ngambil darahnya kan juga harus dilatih gitu ya. Jadi ada ketentuannya. Phlebotomis juga biasanya mengumpulkan darahnya itu darah pena is okay gitu kan, bisa nanti juga kalau menggunakan kapiler berarti di jari seperti itu ya. Kira-kira phlebotomis itu dapat bekerja di mana saja ya. Salah satunya adalah di clinical laboratories, kemudian di hospital, community health center, nursing home, doctor office, and blood donation center. Jadi bisa di lab klinik, di rumah sakit, kemudian di pusat layanan kesehatan, kemudian jadi perawatan dan praktek dokter gitu ya. Dan termasuk sekali mungkin kalau di kita di PMI kali ya, di mana ada tempat donor, tempat mendonasikan darah gitu. Itu jadi cukup luas sebenarnya teman-teman dapat bekerja. Jadi tentunya kemampuan bagaimana mengambil darahnya harus benar-benar ditingkatkan karena warna-warni atau macam-macam di lapangan itu karena setiap orang itu beda-beda. Ada yang gemuk, kemudian orang susah nyari penanya, sehingga memang jam terbang kita harus banyak, harus dilatih dan sebagainya. Phlebotomi dulu dan sekarang kalau cara kuno itu dulu salah satunya adalah caving, jadi mangkuk khusus dengan alat hisap. Jadi model seperti kayak menyadap karet ya teman-teman. Jadi si karetnya, pohon karetnya itu kita buatkan jalan, nanti di bawah nanti ada mangkuk yang menadahi setiap tetesan karet tersebut. Ada yang menggunakan dry caving dihisap sebelum ditoreh, dan wet caving adalah dihisap setelah ditoreh. Kemudian juga penorehan pena atau venesection yang ada gigitan lintah sampai sekarang memang digunakan terkait dengan pengobatan beberapa penyakit di mana di gigitan lintah nanti darahnya akan dihisap oleh lintah. Kemudian perawatan rumah sakit ini adalah dikenal dengan vena puncture atau skin puncture. Jadi kalau vena puncture itu adalah tusukan yang menusuk pena, sedangkan skin puncture adalah tusukan kepada kulit. Ini kalau definisi versi Indonesia artinya bahwa siapa aja seorang siapakah seorang phlebotomis itu? Seorang phlebotomis tenaga kesehatan, ya tenaga kesehatan itu kan di undang-undang tenaga kesehatannya hampir semua yang berhubungan dengan pekerja-pekerja kesehatan. Nah, dia ada kata kuncinya yang telah mendapatkan latihan untuk mengeluarkan dan menampung spesimen darah dari pembuluh darah arteri, pena maupun kapiler. Jadi setelah dilatih kata kuncinya, boleh ikut pelatihan. Nanti mungkin pelatihannya kalau yang sudah diselenggarakan oleh profesi itu sudah terstandar, kurang lebih seminggu ya sampai teman-teman praktek. Phlebotomi seringkali tenaga kesehatan itu melakukan phlebotomi tanpa pelatihan formal. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang selama ini gitu ya. Jadi karena terbiasa, udah biasa nusuk, ya dianggap sudah mahir. Padahal perlu ada di samping keterampilan juga ada keilmuannya atau pengetahuannya yang harus teman-teman juga upgrade. Selama prosedur phlebotomi yang harus diutamakan adalah keamanan tenaga kesehatan dan keamanan pasien. Tadi kita akan bahas secara detail ya terkait dengan patient safety dan juga K3 pada phlebotomi. Kemudian untuk mengurangi risiko harus dilakukan pelatihan dan adanya petunjuk pelaksanaan. Jadi sekali lagi pelatihan menjadi hal penting. Mungkin teman-teman hari ini adalah lewat pendidikan, nanti ketika semester akhir akan direview kembali karena meningkatkan kembali sebelum teman-teman ke lapangan. Dan harus ada SPO pastinya, SPO pengambilan darah. Ada kesalahan persepsi, ya, tindakan pengambilan darah itu tidak berbeda dengan pemasangan infus ya.
karena sama-sama nusuknya di pena gitu, padahal berbeda ya. Kalau infus memasukkan cairan, kalau ngambil darah mengambil darah gitu. Jadi tentu ada teknik yang berbeda. Sehingga diperlukan tambahan pengetahuan untuk meminimalkan kesalahan hasil laboratorium. Nah, itu pengambilan darah itu masuk kategori peranalitik, di mana peranalitik akan sangat berpengaruh terhadap hasil analitiknya ketika pengambilannya bermasalah, kemudian lisis dan sebagainya. Tentu hasilnya juga akan bermasalah. Yang bahkan bisa jadi tidak bisa dipakai tuh sampel darah. Kita ambil contoh beberapa kesalahan peranalitik yang banyak dilakukan atau terjadi adalah pengisian tabung yang tidak sesuai. Jadi bisa salah tabung atau jumlah pembandingan antara antikoagulan dengan darah tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah salah identifikasi pasien. Maka pastikan teman-teman sebelum pengambilan darah melakukan identifikasi pasien. Tidak boleh misalkan dengan Pak Atma ya, itu tidak boleh. Jadi harus mohon izin dengan Bapak siapa, seperti itu. Minimal nama, kemudian tanggal lahir, dan juga nomor kartu rekam medik, memastikan bahwa pasien yang kita ambil benar. Dan yang ketiga adalah tidak sesuaian tabung dengan jenis pemeriksaan. Ketika sudah menggunakan vakum kontainer ya, itu kan tutup tabung menentukan pemeriksaannya apa, jangan sampai salah. Yang keempat adalah kesalahan permintaan pemeriksaan. Mohon dikonfirmasi ketika atau diyakinkan apakah butuh pemeriksaannya. Itu siapakah semua yang mengontrol ini dari seorang flebotomis ya. Dan tahapannya ada di mana? Tahapan di flebotomi, pengambilan darah. Flebotomi bukan hanya tanggung jawab profesi tertentu. Ini kalau kita lihat di PMK 411 2010 ya, udah lama memang gitu ya. Tapi di situ kita berbagi perawat yang melakukan pengambilan, sedangkan TLM atau alis kesehatan di PMK tersebut melakukan pengambilan dan juga penanganan. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat nanti ketemu ada beberapa laboratorium yang masih ada perawat, itu masih mengacu ke PMK yang ini ya, PMK 411. Kemudian hingga 56% kesalahan pada saat spesimen collect dan processing sampel. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi kalau misalkan pengambilannya udah nggak betul, udah nggak benar, maka akan berpengaruh terhadap hasil lab tersebut. Tidak ada alat pemeriksaan yang sempurna. Artinya bahwa alat pemeriksaan itu fungsinya untuk membaca, teman-teman. Jadi sampelnya baik atau enggak, atau cukup atau enggak, tergantung dari teman-teman, dari flebotomisnya. Kalau misalkan dari awal kurang atau bermasalah sampelnya, alat itu cuma hanya membaca. Ketika bermasalah terhadap hasil, berarti memang peranalitiknya juga gak betul. Itu ya maksudnya. Hal-hal yang dapat mempengaruhi persepsi pasien terhadap tindakan flebotomi ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu dia akan ada yang dirasakan. Jadi flebotomi sangat menyentuh pasien sekali. Jadi mohon teman-teman itu komunikasi yang baik ya, kita misalkan, baik ibu kita tusuk ya, sakit sedikit, karena nanti akan penilaian dia mau sakit atau enggak gitu, ada yang dirasakan ya. Dan seringkali bertanya sakit enggak gitu ya, pasti kita jawab dengan sakit sedikit gitu ya. Kemudian apa yang dilihat, kita kembali lihat jarumnya kelihatan besar padahal standar, itu mereka akan jarumnya besar banget gitu ya, padahal sih enggak. Sama dengan kalau 2,5 cc itu kan kecil ya, tapi terlihat besar ketika menggunakan vakum. Dan aktivitas yang terlihat, jadi pasien akan melihat teman-teman itu terampil atau enggak gitu ya, akan dilihat kan di survei kepuasan pelanggan biasanya kita laboratorium akan menjadi item bahwa untuk penilaian petugasnya itu terampil atau enggak dan sebagainya. Faktor eksternal, pasien akan melihat fasilitas. Ya, kalau fasilitas dari mulai dari spuit, kemudian berganti dengan vakum, itu ada yang mempersepsikan sebagai kemajuan, ada juga ada ketakutan pada pasien tertentu malah komplain gitu ya. Jadi melihat prosesnya biasanya pakai spuit, tusuk, ambil, ini ada vakum itu masukin jarum, kemudian masukin tabung. Mereka berpikir apakah ada pengaruh, misalkan bisa menyebabkan gelembung udara seperti itu. Ya, benar penampilan petugas harus rapi, harus confident, percaya diri dan sebagainya. Dan
Yang terakhir keterampilan petugas. Nah, jadi sekali dapat nggak sakit itu nggak mudah, memang butuh jam terbang. Saran pada saat plebotomi kita bagi menjadi sebelum, selama, dan sesudah. Jadi kalau misalkan yang selama plebotomi itu biasanya kesalahan yang terjadi pada misidentifikasi pasien. Maka pastikan dengan Pak Atna, baik, selamat pagi, mohon izin dengan Bapak siapa, jangan Pak ya, terlambatan, salah satu terlambatan karena puasa ini terlalu lama dan sebagainya, atau sampel udah kelamaan, salah tabung, kondisi pasien ya mempengaruhi, dan juga lain-lain ya sebelum. Selama memendung, hemolisis, gagal tindakan, pengisian tabung salah. Sedangkan yang sudah ini gagal memisahkan serum. Nggak hanya ngambil tugas kita, tapi juga kita mampu menangani dengan baik. Lambat proses, kena paparan cahaya, penyimpanan yang salah, dan sebagainya. Ya, kita akan komprehensif belajar tidak hanya di tekniknya saja, tapi juga bagaimana teman-teman nanti pada saat menangani sampel tersebut pasca diambil. Saran sampling biasanya klinisi dan pasien merasa tidak nyaman jika harus mengulang pengambilan. Jadi kalau harus mengulang itu misalkan kita ya, salah tabung atau salah apa lagi itu, kita harus mengulang lagi. Mohon izin Bapak mengambil darah lagi, itu nggak mudah gitu, karena mereka akan tadi udah gitu, kenapa diambil lagi? Ya, gitu. 3 hal yang sering terjadi akibat kesalahan pada pengambilan sampel hemolisis. Hemolisis ada 2 faktor, bisa karena memang pasien yang memang gampang hemolisis darahnya, atau kita tindakannya yang salah. Kemudian kontaminasi dan yang terakhir pelabelan yang tidak akurat. Lupa, makanya pastikan di label setiap sebelum kita meninggalkan pasien, pastikan di label dan konfirmasi ke pasien, meyakinkan bahwa ini sampel Pak Atna Pak, ya, seperti itu. Jadi menjadi penting label di depan pasien. Apa saja yang harus diketahui seorang plebotomis? Pertama, prosedur plebotomi yang baik seperti apa? Kebutuhan dan SPO. Lokasi pengambilan darahnya di pena mana saja urutannya. Ya. Risiko komplikasi plebo, pengumpulan sampel seperti apa, penanganan sampel, dan juga catering dan safety. Ya. Ya. Kemudian, kira-kira tugas seorang plebotomis itu apa saja sih? Pertama, dia memahami anatomi dan fisiologi. Tentu di mata kuliah plebo ini tidak diajarkan lagi tentang anatomi dan fisiologi, karena teman-teman sudah dapat di mata kuliah tersendiri ya. Jadi akan dikombin. Memahami situasi pasien. Pasien itu teman-teman adalah orang-orang yang sakit. Jadi please kalimat komunikasi itu yang jangan sampai menyinggung perasaan pasien. Tadi kaitan dengan ketika situasi pasien itu, Ibu misalkan pusing nggak Bu? Pucat gitu. Kemudian teknik komunikasi yang baik ya. Anak-anak dengan anak-anak yang dewasa dengan lansia itu berbeda. Memahami peralatan dan teknik pengambilan spesimen. Kemudian mengumpulkan spesimen dan transportasi ini juga harus paham, dan yang tidak kalah penting adalah memahami proses pengendalian mutu plebotomi. Karena plebotomi sebelum teman-teman tindakan plebotomi adalah menggunakan sarung tangan, mencuci tangan setelah melepas sarung tangan, menggunakan jas ya tentu baju pelindung, menggunakan alat yang aman standar, menggunakan peralatan yang disposable, jadi sekali pakai, buang, ya. Tidak makan di area processing, pemeriksaan maupun penyimpanan sampel. Itu sudah aturan umum ya, kalau di lab itu memang tidak boleh makan dan minum. Semua kecelakaan tertusuk benda tajam atau paparan yang lainnya terdokumentasi. Jadi dilaporkan ketika teman-teman tertusuk, baik jarumnya masih baru maupun yang bekas nusuk pasien, harus lapor untuk melihat tracknya ke depan. Kira-kira teman-teman ada risiko tertular atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini beberapa gambar-gambar tentang teknik pengambilan darah ya, dengan berbagai posisi. Ini posisi pasien tidur ya, yang ini nanti kondisi teman-teman akan lain-lain setiap dengan pasien. Pengambilan darah, penanganan spesimen, jadi pengambilan spesimen, kemudian ditransportasi, penanganan, pembuangan limbah, dan penyimpanan. Itu teman-teman juga harus paham ya, karena ini tidak hanya ngambil tadi, tapi semua proses yang ada di laboratorium seorang plebotomis harus memahami hal itu. Indikator keberhasilan plebotomis kira-kira apa sih gitu ya? Nah, indikator proses pengambilan pertama itu 90% harus sukses, atau sukses ya 90%. Itu artinya ada 0,5% gagal ya. Menusuk kurang dari 2 kali, jadi itu guideline-nya adalah CLSI. Ya. Kemudian efisien, nyaman, aman untuk pasien.
nggak bikin dia cepat, kemudian dibikin aman. Sedangkan outcome indikator adalah meminimalkan sampah reject, jadi enggak meningkatkan safety, keamanan, TAT dan turnaround time-nya adalah dan akurasi itu harus bagus dan memperpendek masa rawat. Tentunya dengan tidak melakukan kesalahan pada pengambilan darah. Baik teman-teman, mungkin pada sesi pengantar tadi dan kontrak program pada kesempatan hari ini cukupkan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada sesi-sesi selanjutnya, tentu dengan bahasan sesuai dengan yang sudah disampaikan di awal ya. Jadi, nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh pada saat pembelajaran maupun besok sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Baik, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap sehat ya. Sampai kita dapat bertemu kembali. Saya akhiri, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada